Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-27. Hadis ke-27 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadithus Sabi'u wal-Ishrun. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadith yang ke-27, Al-Hadithus Sabi'u wal-Ishrun, Anin Nawas ibn Sim'ana radhiyallahu anhu, dari sahabat An-Nawas ibni Sim'an. Ini bisa dibaca juga dengan Sam'an. Jadi ada dua cara baca. Bisa dibaca An-Nawas bin Sim'an dengan dibaca kasrah sinnya. Bisa dibaca An-Nawas bin Sam'an, dibaca fathah sinnya. Kedua-duanya boleh. Qala, berkata sahabat An-Nawas ibn Sam'an atau ibn Sim'an, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al-birru ini adalah satu ungkapan yang mencakup segala kebaikan-kebaikan. Ya, ismun jami'un adalah nama atau sebutan yang mencakup segala kebaikan-kebaikan, namanya albir. Wal ithmi, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa. Apa itu dosa? Qala, Rasul SAW menjawab, faqal, beliau SAW menjawab, albirru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu menjadi sempit, enggak tenang. Wa karihta ayyattali'a
alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau manusia mengetahuinya. Ya, engkau tidak suka kalau manusia mengetahui sesuatu tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga hadis selanjutnya, wa an Wabisah bin Ma'badin, dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Hadisnya semakna. Qala, berkata Wabisah bin Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tiba-tiba Wabisah bin Ma'bad belum cerita apa-apa, Rasul sudah nanya dulu. Rasul bertanya dulu. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsmi, kamu datang hendak bertanya tentang kebaikan dan dosa kan? Qultu na'am, aku berkata iya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bertanya lebih dulu, sedangkan Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an belum cerita apa-apa, Rasul sudah tanya. Ini artinya bahwa ada sebagian hal gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebagian dari hal gaib yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terkait dengan hal penting tentunya, terkait dengan hal yang sangat penting. Dan ini terkait dengan tugas kenabian dan kerasulan. Karena pada dasarnya tidak ada yang tahu hal gaib melainkan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kemudian sebagian hal gaib Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tugas beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahukan hal gaib kepada siapapun kecuali ya utusan yang Allah ridhai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan termasuk utusan dan tugasnya menjelaskan. Jadi ini bukan menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa Rasul tahu hal gaib. Rasul tidak tahu, tapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an datang, belum berkata apa-apa, Rasul sudah tanya kepadanya. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsmi. Engkau datang mau tanya kan tentang kebaikan dan keburukan. Qultu na'am. Kata sahabat Wabisah bin Ma'bad, iya betul Rasul. Saya datang hendak bertanya tentang hal itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak. Tanya hatimu. Nanti ini ada penjelasannya tentunya. Tanya pada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya kebaikan itu adalah yang hati kita tentram. Wal itsmu ma haka fin nafsi, dan dosa itu sesuatu yang muncul di dalam hati. Wa taraddada fis sadri, ya datang keraguan dalam hati, menimbulkan kebimbangan dalam hati, itu namanya al-itsm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, hati enggak tenang-tenang, enggak tentram. Berkata Al-Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi hadithun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawainahu, yang kami meriwayatkannya, fi musnadil imamaini, dalam musnad dua imam. Yang pertama adalah Al-Imam Ahmad wad-Darimi, dan Al-Imam ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Naam, hadis ini didatangkan dua riwayat oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang satu yang dari jalurnya sahabat An-Nawas ibn Sim'an ibn Khalid Al-Kalbi. Yang satu lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yaitu yang dari hadisnya Wabisah. Ya, hadisnya Wabisah, sahabat Wabisah. Hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya redaksinya ringkas. Tadi Nabi jawabnya kan ringkas, bahwa kebaikan itu yang bikin hati jadi tenang,
dosa itu hati jadi gelisah, jadi ragu-ragu. Ini kan ringkas ya, maka disebut dengan jawami'ul kalim. Tapi kendati pun ringkas, ini membahas banyak hal. Mulai membahas dari kondisi hati seseorang sampai membahas tentang berakhlak yang baik. Kalau yang di dalam hadis yang pertama itu Nabi katakan al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa yang namanya al-birru itu adalah satu sebutan yang mencakup berbagai macam kebaikan. Baik kebaikan terkait dengan zahir, terkait juga dengan batin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Kebaikan bukan hanya sekedar kalian menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Tetapi yang namanya kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Ini al-batin, iman. Lalu kemudian wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, wasailin, yang minta-minta karena memang kekurangan. Ya termasuk wa fir riqab, yang dalam keadaan dia menjadi budak, diberi supaya bisa bebas. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, menunaikan janji, idza ahadu, ketika mereka berjanji dia penuhi, wasabirin, dan yang bersabar, fil ba'sa wad dharra, dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, baik menimpa dirinya, menimpa hartanya, dan juga dalam keadaan yang paling berat sekalipun dia tetap bersabar. Wahinal ba's, ulaika alladzina sadaqu, mereka lah orang-orang yang benar keimanannya. Ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ini albirru di dalam ayat ini itu maknanya adalah kebaikan, seluruh kebaikan, baik yang zahir ataupun apa? Yang batin. Jadi kalau kita ditanya apakah termasuk kebaikan iman? Ya, albirru itu iman. Ini penting kita pahami. Ya, ini harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami kata albirru. Jadi dia adalah kalimatun jami'atun li af'alil khair. Albirru adalah satu ungkapan yang mencakup segala kebaikan. Ini maknanya umum. Tetapi Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan albirru dengan salah satu dari maknanya, yaitu husnul khuluq. Jadi bukan berarti husnul khuluq ini satu-satu maknanya albir, bukan. Karena albirru ini ada banyak maknanya. Seperti tadi kita sudah katakan, segala kebaikan yang mencakup zahir dan juga apa? Batin. Ya termasuk akhlak yang baik, termasuk kebaikan, bukan itu? Ya termasuk di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut albirru itu juga artinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Para ulama tafsir memaknai al-birra di dalam ayat ini ail jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi al-birra di sini maknanya adalah surga. Tetapi secara umum makna al-birru adalah kebaikan-kebaikan ya zahir ya juga batin.
termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi ini maknanya termasuk jadi berinteraksi dengan orang dengan cara yang baik. Itu juga albirru juga, menginfakkan harta, albirru juga bukan? Tadi sudah disebutkan, menunaikan zakat, mendirikan salat, termasuk albirru enggak tadi? Ya termasuk. Jadi ini harus pemahamannya harus kita luruskan dulu. Maka tadi Nabi SAW memaknai albirru bi ba'dhi ma'anihi, dengan sebagian maknanya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan albirru husnul khuluq, itu pun kalau husnul khuluq, akhlak yang baik, diartikan atau dimaknai hubungan antar sesama manusia saja. Ya, birrul walidain, nah itu kan istilah. Ya, husnul khuluq. Tetapi juga jangan disalahartikan juga, akhlak kita kepada siapa yang juga harus diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman termasuk akhlak yang baik enggak itu? Akhlak yang baik. Tauhid, akhlak yang baik enggak itu termasuk? Tidak berbuat kesyirikan, akhlak yang baik enggak itu? Iya, karena kesyirikan itu zalim. Zalim kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Az-zulm secara bahasa yang namanya zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya secara bahasa, ini lughatan. Nah, orang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti orang yang beribadah kepada selain Allah, dia berarti telah memberikan ibadah kepada yang bukan semestinya. Maka dia disebut kezaliman. Ya, dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Zalim enggak itu? Zalim. Wad'ul ibadati li ghairillah. Dia peruntukkan ibadah, dia berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu zulm. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau menceritakan, mengkisahkan perkataannya Luqman ketika menasihati anaknya terkait dengan kesyirikan yang di ayat ke-13. Ya inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman paling besar. Jadi kalau ada orang sama tetangganya baik, sama orang tuanya baik, ya, sama temannya apa? Baik, tapi dia berbuat kesyirikan, hakikatnya baik enggak dia? Enggak. Akhlaknya kepada sesama manusia baik, tapi kepada Allah buruk, naudzubillah. Dia sama tetangganya baik, dermawan, bantu, tapi enggak sholat, enggak apa? Enggak sholat, enggak zakat misalnya, tapi sama tetangga enggak pernah nyakitin dan seterusnya. Baik akhlaknya orang ini? Tidak. Kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya ini saya masih ingat di beberapa pertemuan kita sebelumnya kita sudah pernah bahas makna-makna ini karena memang ini penting. Sehingga nanti kalau bahas ayat, bahas hadis, pemahaman kita jadi komprehensif. Loh, kok Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini albirru husnul khuluq? Oh, ini sebagian dari makna albir. Kita jadi paham. Kita jadi paham. Sehingga tidak terjadi kontradiksi. Karena sering terjadinya kontradiksi pemahaman itu karena sebab kita tidak paham istilah-istilah yang digunakan, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, dalam hadis. Jadi sehingga orang seringkali memaknainya akhirnya pada satu makna saja. Tadi misalnya akhlak yang baik, dia mengira akhlak yang baik hanya kepada sesama manusia, padahal dia harus mendahulukan prioritas pertama akhlak dia kepada siapa? Kepada Allah. Buktinya apa? Orang akhlaknya baik sama manusia, tapi dia tadi misalnya contoh naudzubillah berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran yang besar. Di mana tempatnya dia? Kalau dia tidak bertobat dari kekufuran besarnya, dari syirik besarnya, di mana tempatnya dia? Di neraka. Kekal enggak? Kekal di neraka. Dia buruk sama orang, dia belum taubat, ya, masih mungkin juga dia disiksa kan? Tapi kekal enggak? Tidak. Bedakan. Jadi kita tahu urutannya gitu ya. Tahu maratibnya, bukan berarti ini jangan salah paham juga, bukan berarti kalau gitu kita berbuat jelek aja sama tetangga kita ya, enggak kekal ini ya. Enggak itu maksudnya.
Jadi kita tahu mana yang prioritas. Karena kadang orang nggak tahu prioritas, itu mah percuma tuh orang sholat tapi sama tetangganya jelek. Ya itu juga nggak benar kan? Ya yang nggak benar juga, sama tangganya baik tapi nggak pernah sholat, ya nggak benar juga. Ya nggak benar juga. Jadi jangan sampai difahaminya ini separuh-separuh, sebagian-sebagian. Karena itu tadi, kekeliruan itu terjadi karena kita memahaminya sebagian, melupakan sebagian yang lain. Naam. Ya, jadi Nabi SAW tadi jelaskan kepada sahabat Nawas ibn Sim'an bahwa yang namanya kebaikan itu akhlak yang baik, husnul khuluq. Dan saya masih ingat betul kita sudah pernah bahas tentang al-khuluq. Al-khuluq yang kemudian isim jamaknya, isim jamak bukan jamak. Jadi dia tidak dijamakkan, tapi memang nggak ada khulukun, khulukoni, akhlakun, nggak. Memang itu diletakkan oleh para ahli bahasa seperti itu, para ulama ahli bahasa. Akhlak, khuluk, akhlak itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang mendorong kita berbuat. Sifat atau keadaan yang di dalam hati yang mendorong kita melakukan satu perbuatan. Kalau yang keluar perbuatannya baik, spontan biasanya itu tanda yang di dalam baik. Kalau yang keluar itu perbuatan yang buruk, itu tanda di dalamnya apa? Buruk. Makanya kita bisa tahu akhlak seseorang itu baik atau buruk kalau kita sudah bergaul sama dia dalam waktu yang lama. Karena kita tahu spontan-spontannya. Kalau cuman sesekali ketemu kan dia bisa menjaga apa yang, atau dia tidak diketahui hal yang biasa dia lakukan atau yang biasa dia tampakkan. Tetapi kalau lama bergaul dengannya, kita jadi tahu, oh dia itu orangnya begini. Nah itu, jadi khuluq ya. Kalau yang bagian luar ini yang kelihatan namanya khalq, dibaca fathah kha-nya, khalqun. Bagian apa? Luar. Kalau yang di dalam hati namanya apa? Khuluqun. Beda cara bacanya, beda artinya. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan dua hal ini di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah, perbagus zahirku, perbaiki juga apa? Akhlakku yang di dalam. Dia ada orang itu di dalam yang nanti ini mendorong satu perkataan yang keluar bagaimana, perbuatannya seperti apa. Jadi Rasulullah SAW sebutkan memperbaiki akhlak. Nah, di dalam hadisnya An-Nawas bin Sim'an, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan yang namanya dosa itu sesuatu yang membuat kita nggak tenang, bikin kita jadi ragu, jadi bimbang. Dan kalau orang tahu hal itu, kita juga nggak senang. Di sini ada poin penting, yaitu apa? Pertama, bahwa fitrahnya manusia itu senang pada hal-hal yang baik. Senang pada hal-hal yang apa? Yang baik. Senang pada makanan yang halal, nggak senang yang haram. Itu fitrah. Fitrah kita semuanya begitu. Senang pada hal yang baik, senang pada hal yang halal. Begitu ya Bu ya? Iya. Ada orang senang nikah halal, berarti boleh nggak? Ya boleh nggak? Baik nggak? Baik. Syariat kasih aturan nggak? Kasih aturan. Maksimal sekian, nggak boleh berbuat zalim, harus begini, harus. Ada syariatnya nggak itu? Ada. Jadi nggak boleh Anda mencelanya. Iya, karena senang padahal hal baik itu bukan hal buruk. Nah, kenapa sekarang orang balik bertanya, Ustadz, kenapa sekarang hal baik dianggap jadi buruk? Karena kita sudah terpengaruh pemikiran yang menyimpang, cara pandang yang keliru. Tuh terus ingat iklan nggak? Bapak Ibu sekalian, ingat iklan, tahu iklan? Tiap hari iklan. Ya, tiap saat iklan, walaupun cuman beberapa detik, bukan lagi menit. Terus menerus, tertanam nggak pada diri kita? Tertanam nggak pada diri kita? Tertanam. Seperti itu juga pemikiran yang jelek, pandangan yang buruk,
dia terus diiklankan, dia terus dikampanyekan tanpa ada yang mengkanter, tanpa ada yang membantah dan menyanggah, orang menganggap itu jadi apa? Baik. Contohnya misalnya, ini contoh saja. Ada orang mengkampanyekan bolehnya pernikahan sejenis. Naudzubillah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini sesuai dengan fitrah tidak? Enggak sesuai dengan fitrah. Tapi dikampanyekan terus tanpa ada yang membantah, enggak ada yang menyanggah, enggak ada yang menyalahkan. Terus lama-lama orang berkeyakinan seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Hak asasi manusia, bebas, suka-suka aja. Gitu. Fitrahnya akhirnya tertutup karena informasi yang salah. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, belajar nuntut ilmu ya menyaring informasi. Anda gak bisa terima semua informasi. Sebab informasi yang salah itu tidak ada yang bantah, gak ada yang jelaskan, nanti jadi keyakinan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana, insya Allah semuanya bisa jawab. Gak ada yang gak bisa jawab. Yang ciptakan gunung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban benar, 100% benar. Tapi ibu, kok bapak masih percaya ada orang nendang perahu jadi gunung? Masih percaya? Tuh, ketawa ya. Ada cerita orang nendang perahu, perahunya terbalik jadi gunung. Percaya masih? Hah? Lu tadi katanya ditanya yang ciptain gunung Allah. Kok ada orang nendang perahu bisa jadi gunung? Emang dia yang ciptakan gunung? Astagfirullah. Bu, tapi kalau informasi ini nggak pernah dikanter, nggak pernah dijelaskan, kira-kira orang jadi yakin nggak? Itu yang disebut dengan legenda. Itu yang disebut dengan mitos. Ketika dia diulang-ulang terus menerus, nggak ada yang bantah, tidak ada yang mengkanter, jadi dianggap benar. Jadi diyakini. Lihat. Seperti inilah prosesnya. Makanya bukan hanya al-amru bil ma'ruf yang diperintahkan, bukan hanya saja amar ma'ruf, tapi juga apa? An-nahyu 'anil munkar. Kemungkaran pun harus dilarang, dibantah, disanggah. Perlu kita ketahui lagi, ada yang namanya sesuatu yang mungkar, orang tidak perlu belajar, langsung ingkar dia. Langsung dia bilang ini jelek, langsung dia katakan ini buruk, langsung dia katakan ini maksiat. Mencuri, semua kita sepakat. Bahkan bisa dikatakan semua agama sepakat bahwa mencuri apa? Jelek. Semua kita sepakat mencuri itu jelek. Dan kalau toh misalnya dia mengingkari, mengatakan enggak bagus, hatinya nggak bisa membenarkan. Hatinya pasti mengingkari. Nah, ini contohnya tadi, yang namanya dosa itu, hati nggak pernah bisa tentram kepada dosa, pada maksiat nggak bisa. Walaupun dia dinamai dengan nama yang lain. Nah, makanya termasuk salah satu tipu daya agar kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai sebuah keburukan dan dosa, di antara tipu daya syaitan yang dibantu oleh para promotor-promotor dari kalangan manusia, yaitu dengan cara diganti namanya. Maksiat itu diganti apa? Namanya. Disamarkan dengan berbagai macam hiasan-hiasan dan argumen-argumen. Dan itu Rasulullah SAW telah mengisyaratkan di hadis yang lain terkait dengan khamr. Yusammunaha bighairi ismiha. Dia namai khamr, mereka menamai khamr dengan nama yang lain. Seperti itulah maksiat. Dihias, dibungkus dengan nama yang lain. Agar kita nggak senang, agar kita yang tadinya nggak senang menjadi senang, agar tadinya kita menentang jadi nerima, agar yang tadinya kita ingkar jadi ya nggak apa-apalah. Nah, cara untuk melawan informasi yang salah, informasi yang keliru, berita yang tidak benar, penamaan yang tidak sesuai, apa cara nangkalnya? Nah, sekarang begini saja contoh sederhana. Mana yang lebih banyak volumenya? Kita dengar berita yang tidak benar
sama kita dengar yang benar. Mana yang lebih banyak? Hari ini mana yang lebih banyak? Berita yang nggak benar kan? Informasi yang nggak benar. Akhirnya pikiran kita rusak. Benar nggak itu? Fitrah kita juga ketutup. Cara pandang kita rusak. Pertimbangan dan penilaian kita jadi rusak. Dan sekarang begini, Rasul sabdakan wa karihta ayyatali alaihin nas. Orang enggak senang kalau mengetahui hal itu. Misalnya kita buat maksiat, senang enggak kalau kita berbuat maksiat orang lihat? Bu, fitrah, bicara fitrah. Kita lagi bikin hal buruk, senang enggak kalau orang tahu kita berbuat buruk? Enggak senang ya? Fitrah itu fitrah. Fitrahnya kita begitu. Wa karihta ayyatali alaihin nas. Orang kita nggak suka kalau orang tahu kita lagi bikin hal buruk. Itu makanya nanti di dalam Islam ada yang disebut dengan al-jahru bil fisq. Ini sesuatu yang dilarang, menampakkan kefasikan, menampakkan kemaksiatan, apalagi bangga dengan maksiat. Fitrahnya manusia tidak ada yang bangga dengan maksiat, nggak ada yang mau terlihat atau nampak terekspos dia berbuat maksiat. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bu? Allah musta'an. Sekarang orang malah cerita bangga minum khamr, mabuk di depan orang, bangga. Bangga dia tampakkan kemaksiatan. Oh, saya mau minum sekian botol kagak mabok gitu. Misalnya, enggak mabuk saya. Ya, bangga. Ini kan berarti telah rusak nilai-nilai yang ada pada dirinya, nilai-nilai kebaikan yang telah Allah tanamkan pada dirinya. Itu sudah ketutup. Cara pandangnya rusak. Pola pikirnya rusak. Kalau bahasanya anak sekarang, mindsetnya rusak. Boro-boro sampai pada tahapan world view, pandangan luas urusan dunia dari sisi agamanya, nggak nyampe. Lihat, jadi agama ini adalah agama yang menjaga fitrah kita. Ya, tutup aurat. Fitrah tutup aurat. Tapi berapa banyak sekarang, naudzubillah, kaum wanita bangga buka aurat. Pakaiannya berlomba-lomba semakin ketat, berlomba-lomba semakin minim, dan uniknya pakaian yang segitu minimnya mahal banget. Betul apa betul? Nih, bukan betul apa enggak, betul apa betul. Mahal. Hasil karya desainer terkenal dunia. Minim harganya, ibu bisa beli jilbab selemari ratusan juta. Bangga anaknya pakai baju begitu. Ini fitrahnya ketutup. Saya lebih senang memilih fitrah yang tertutup, karena fitrahnya nggak akan hilang. Fitrahnya yang benar tuh nggak akan hilang, ketutup. Saya nggak katakan dia rusak, nggak rusak. Artinya tetap ada utuh, ketutup. Makanya nih, kalau Allah Rabbul Alamin angkat nih penutupnya, dia bisa taubat nggak? Bisa taubat. Jadi fitrahnya nggak hilang. Fitrahnya tidak hilang, cuman ketutup. Nah, diantara makna hidayah adalah diangkatnya tabir yang menghalangi fitrahnya. Berapa banyak orang, alhamdulillah, Allah berikan hidayah, dulunya pakai buka aurat, dia taubat itu. Malu, dia mohon ampun kepada Allah. Dan dia nggak senang lagi kalau ada orang cerita-cerita tentang masa lalu. Udahlah, itu masa lalu. Saya nggak mau lagi, itu masa lalu saya dulu deh, saya malu. Ya kepada Allah, ya juga kepada manusia. Ya, karena memang Nabi sabdakan wa karihta ayyattali'a alaihin nas.
Oh, engkau gak senang kalau orang tahu, gak senang kalau dicerita-ceritain. Maksiat itu yang bukan untuk dicerita-ceritakan. Maka dari sinilah Rasulullah SAW sabdakan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullu ummati mu'afan, setiap umatku berpotensi dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Nabi SAW kita dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, illal mujahirin, kecuali mereka yang maksiat tapi terus diceritain, ditampak-tampakkan kepada orang. Allah telah sembunyikan, dia sendiri yang menampakkannya. Kayaknya tidak boleh. Tapi juga bukan berarti ini maknanya, wah kalau begitu kita maksiatnya ngumpet-ngumpet aja ya. Enggak itu juga maknanya. Maknanya adalah kalau berbuat maksiat, ya baik Anda sendirian lagi ngumpet atau di depan orang, ya jaga tidak berbuat maksiat. Tapi namanya manusia bisa jatuh enggak? Bisa jatuh. Kalau toh terjatuh, udah nggak usah ditampakkan, mohon ampun kepada Allah, sesali dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Karena yang namanya maksiat dan dosa bikin hati nggak tenang. Itu lagi-lagi fitrah. Itu lagi-lagi fitrah kita, jamaah sekalian. Jadi fitrah kita tuh kalau buat maksiat nggak tenang, semua begitu. Kok ada orang bikin maksiat tenang aja, fitrahnya ketutup, cara pandangnya sudah rusak. Nah itu semua harus diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Ilmu, gerbang pertamanya. Para ulama tuh kalau kasih nasihat kadang pendek. Gimana saya ilmu. Duduk di majelis ilmu kayak begini agar supaya tadi pola pikir yang keliru, cara pandang yang salah, fitrah yang ketutup, jadi lama-lama diangkat, dibuka oleh Allah Rabbul Alamin. Lah kalau duduk di majelis ilmu nggak mau, nuntut ilmu nggak mau, mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah nggak mau, mendengarkan penjelasan dari hadis Rasul nggak mau, gimana dia mau berubah? Iya nih hidup saya kok begini-begini terus, ya. Hidup susah, sholat malas, kok begini-begini terus. Menuntut ilmu mau? Enggak. Pengajian gak pernah datang. Gimana mau berubah? Inna lil haqqi lanuran. Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya. Kebenaran itu ada cahayanya. Maka tatkala orang duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan al-haq, tergantung gelapnya dia sampai di level mana gelapnya. Nah cahaya ini akan sedikit demi sedikit menghilangkan gelap. Tapi juga nggak bisa instan ya. Kan tergantung Anda gelapnya level berapa. Gelap yang ada di hati kita pada level berapa ya kan gitu, tergantung. Cahayanya sedikit demi sedikit menghapuskan gelap itu, mah nggak langsung hilang. Sedikit demi sedikit, tapi lama-kelamaan jadi hilang. Makanya berapa banyak orang, alhamdulillah, habis datang pengajian, oh iya ya begitu ya, kok selama ini saya nggak perhatikan. Lihat, oh ternyata itu ya maknanya, perhatikan. Begitu. Maka di hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dari Wabisah bin Ma'bad tadi, ketika Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya tentang kebaikan dan dosa, jawabnya Rasul apa? Tanyakan hatimu. Loh, kalau begitu nanti jadi subjektif dong. Baik menurut si fulan, belum tentu baik menurut orang lain. Kau suruh tanya pada hatimu, maknanya maksudnya hati. Hati yang dimaksud di sini ya hati yang dia terbiasa menuntut ilmu, hati yang terbiasa dipenuhi dengan iman, hati yang terbiasa dipenuhi dengan mengingat Allah, hati yang terbiasa dipenuhi dengan memahami halal haram dan aturan-aturan agama dan syariat, hati yang dipenuhi dengan mengetahui maksud tujuan-tujuan pensyariatan yang disyariatkan oleh Allah dan ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati yang kayak begini dipenuhi hal-hal seperti ini, lalu dia berbuat maksiat, tentram atau gelisah? Gelisah. Lah kalau hati orang yang sering maksiat ya tenang aja dia bikin maksiat. Justru sholat buat dia gelisah. Sholat melulu katanya.
Tadi subuh udah sholat sana udah zuhur. Tadi kan subuh udah, ini kan tadi, ini sekarang zuhur. Ngapain sih sholat dulu? Hatinya hati yang kayak begini ya jangan ditanya, jangan dimintai fatwa. Yang dimintai fatwa itu yang hatinya tadi dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan ketundukan, hati yang betul-betul memahami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini gelisah kalau bikin maksiat. Jangankan bikin maksiat, ada sesuatu yang tentu dia nggak tahu hal gaib, nggak ada yang tahu. Ada sesuatu yang mengganjal aja, belum terang-terangan maksiat, baru pada level syubuhat, dia udah gelisah. Maka sebagian para ulama katakan, pertanyaan kepada hati itu dalam ranah apabila tidak ada dalil yang tegas menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau dalil tegas ya Anda nggak bisa lagi tanya pada hati Anda, harus ikutin dalil itu. Yang kedua, apabila Anda tidak dapati orang berilmu yang bisa menjelaskan hal tersebut, baru tanya pada hati. Nah, adapun sabda Nabi SAW ini, kok Nabi perintahkan kepada sahabat Wabisah untuk bertanya pada hatinya? Para ulama katakan karena Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tadi ciri-cirinya kita sudah sebutkan. Beliau orang yang tunduk kepada Allah, hatinya sangat memuliakan Allah, dan juga berilmu mengetahui yang halal dan haram. Ya bukan hati setiap orang yang ditanya. Pelaku maksiat suruh tanya sama hatinya, ya dia senangnya maksiat. Kok Anda buat maksiat? Nggak apa-apa, hati saya tenang-tenang aja. Ya iyalah, orang emang biasa maksiat. Jangan ditanya, yang hati seperti itu mah jangan ditanya. Makanya istilah istafti qalbak, tanya pada hatimu, yang dimaksud adalah qalbun salim. Itu pun tadi ranahnya dalam hal yang memang belum ada dalil yang jelas atau tidak didapati dalil yang jelas, atau diistilahkan lain perkara yang syubuhat. Kalau yang perkara sudah jelas-jelas haramnya, hati kita mau bilang iya, tetap nggak boleh. Ingat nih ya. Jadi ini bukan berarti tanyalah pada hatimu, kita bebas nanya sama hati kita dalam semua hal. Enggak, tidak. Bukan itu maknanya. Jangan salah, jangan keliru. Tanyakan hatimu. Kan kadang ada orang istafti qalbak, tanyakan hatimu. Loh, hati kita ini hati yang sampai level berapa ini? Hati kita ini qalbun salim, qalbun marid, hati yang penuh penyakit, atau bahkan qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Ya, di antara tanda hatinya mati adalah ketika ada orang ramai berbuat ketaatan ibadah, dia lihat nggak ada sedikit pun tergerak. Lihat orang pada pengajian, dia nggak tergerak sama sekali. Dengar ada pengajian, nggak tergerak sama sekali. Biarin aja, masing-masing aja dah. Allah musta'an. Nggak ada getaran-getaran sedikit pun untuk ikut berbuat kebaikan, nggak ada. Nauzubillah. Ya, yang tahu dia sendiri toh. Yang tahu dia sendiri. Iya. Makanya kita tidak boleh cari teman yang seperti itu. La tashab ma la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kalian cari teman yang perbuatannya tidak membuat engkau bangkit untuk taat kepada Allah, yang perkataannya tidak menghantarkan engkau untuk selalu mengingat Allah. Jangan cari teman yang begitu. Ngomongnya ngajak maksiat melulu, perbuatannya ngajak yang sia-sia melulu. Jangan teman sama orang begini, nanti hati kita jadi mati. Min alamati mautil qalb, di antara tanda hati itu mati adalah adamu al-huzni ala ma fataka minal muwaffiqat. Di antara tandanya kita enggak sedih ketika kita tidak mengerjakan ketaatan. Enggak sholat biasa aja, enggak beribadah biasa-biasa aja, enggak ngaruh, saya biasa aja walaupun enggak sholat. Hatinya enggak merespon apa-apa. Ini kayak penciuman, ada bangkai di depan hidungnya, udah enggak cium lagi, dia udah enggak tahu. Ini berarti penciumannya, indera penciumannya mati atau hidup?
bangkai di depannya dia tidak cium. Iya, sama hati tadi. Orang ngerjain ketaatan dia cuek aja. Terpengaruh untuk ikut enggak. Terbersit untuk bergerak juga tidak. Nah, itu makanya hadis istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu, tanyakan hatimu. Imma, pertama maknanya hati yang selamat. Yang kedua, dalam hal yang tidak ada dalil tegas membicarakan tentang hal itu. Kalau ada dalil tegas kita nggak bisa, hati nggak bisa udah. Halal ya halal walaupun kita nggak suka. Haram ya haram walaupun kita suka misalnya. Karena ingat bahwa hati kita ini bisa juga dipengaruhi oleh hawa. Kita nyebutnya hawa nafsu. Hawa itu apa? Kecenderungan untuk berbelok kepada yang buruk. Al-mail ilal batil. Kan kita tidak maksum. Apa kita maksum? Artinya nggak pernah terbersit dalam hati kita keburukan, cenderung pada yang jelek. Ada atau tidak? Ada. Nggak mungkin kan? Nggak ada. Jadi nggak mungkin tuh hati kita nggak pernah ada cenderung buruk, nggak mungkin. Itu namanya nggak maksum. Itu makanya yang namanya hati itu nggak bisa jadi sandaran dalam syariat. Atau istilahnya para ulama ar-ra'yu, pandangan pribadi, tidak bisa dijadikan sandaran dalam bab syariat. Tidak bisa. Ya, syariat kembali kepada sumbernya. Kitabullah, Al-Quran, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijma'nya para sahabat. Kembalinya ke situ tetap. Enggak bisa pada pandangan tanya sama hatimu sendiri, tidak. Kecuali tadi hal-hal yang belum jelas dalilnya, yang kita masih samar-samar, mutasyabihat. Makanya dalam hadis menjelaskan tentang perkara mutasyabihat. Kalau kita menghadapi sesuatu yang samar, apa yang kita pilih? Lanjutin atau tinggalkan? Tinggalkan. Nah, ini masuk di sini. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan. Ini baru masuk nih istafti qalbak di sini. Tapi kalau syariat yang jelas halalnya, jelas haramnya, ya Anda nggak boleh masuk perasaan di situ. Masa haram, halal aja deh. Masa begini aja nggak boleh? Nggak bisa, nggak bisa kita masukkan ke situ, nggak bisa. Ya, jadi sabda Nabi istafti qalbak ini hatinya mesti yang salim dalam masalah yang belum tegas dalilnya atau tidak didapati dalilnya secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, perkaranya yang samar-samar bagi kita dan kita tidak dapati orang yang kita jadikan tempat untuk bertanya. Ya kalau ada orang tempat bertanya ya bertanya. Jangan lantas kemudian nggak bertanya. Lalu kemudian lanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan adalah yang hati kita tentram. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dan yang namanya dosa itu sesuatu yang membuat hati jadi sempit, jadi gelisah dan ragu-ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun orang-orang kasih fatwa kepada engkau. Ini maksudnya apa? Tadi kita sudah jelaskan, yang namanya kebaikan hati kita jadi tenang. Maksiat hati kita jadi nggak tenang. Itu sudah jelas itu maknanya itu. Nah, apa yang dimaksud walaupun orang berfatwa? Nah, ini begini. Jadi para ulama jelaskan at-taqwa berbeda dengan al-fatwa. Ya, takwa itu beda dengan fatwa. Apa maksudnya? Begini. Takwa itu adalah sikap individu, disilahkan lain wara, orang berhati-hati. Walaupun halal sekalipun dia berhati-hati. Itu namanya takwa. Tapi kita tidak lantas karena kita berhati-hati terhadap hal yang halal itu kita fatwakan orang nggak boleh ngambil itu. Jelas? Saya kasih contoh biar lebih jelas. Ya, saya beri contoh biar jelas. Takwa, misalnya contoh begini. Para ulama berbeda pandangan tentang hukum wajah bagi kaum wanita di luar salat.
apakah wajib ditutup atau tidak. Ya kan gitu. Ada yang diantara para ulama ada yang mewajibkan. Ada diantara para ulama yang mengatakan tidak wajib, dianjurkan saja. Ya. Berbeda pandangan para ulama. Ini namanya fatwa. Lalu kemudian misalnya ada seorang wanita, saya mau lebih hati-hati deh, misalnya wajah saya tutup pakai cadar dan seterusnya. Itu takwa. Fadhal, silahkan. Gitu. Ya tapi kan ada fatwa yang mengatakan, ya itu fatwa, tapi takwa dia ambil yang lebih hati-hati. Silahkan. Tapi dia tidak lantas kemudian memfatwakan bahwa yang tidak menutup wajahnya itu berarti dosa haram, tidak. Karena ada fatwa. Lihat, ini fatwa namanya. Karena yang namanya fatwa itu berlaku untuk orang banyak. Takwa ya dia pilih yang lebih hati-hati. Jelas ini ya. Ya, bagi yang misalnya memilih untuk fatwa para ulama yang tidak mewajibkan menutup wajahnya, juga jangan mencela yang menutup wajahnya, juga enggak. Karena itu ketakwaan yang dia pilih. Itu adalah ketakwaan yang dia pilih. Sikap pribadi dia yang dia pilih. Oh, jadi misalnya begini, terhadap sesuatu yang halal. Tapi dia ragu-ragu misalnya, lalu dia memilih saya lebih baik enggak. Takwa namanya itu. Fadhal, silahkan. Tapi kemudian mau difatwakan itu jadi nggak boleh, ya jangan. Baik, saya kasih contoh mungkin yang lebih mudah lagi. Masalahnya lebih mudah. Aslinya hukumnya makanan apa? Halal. Tapi kok Anda nggak suka, silahkan aja, nggak makan itu. Tapi nggak boleh Anda katakan bahwa itu haram. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuguhi bob, kadal gurun. Kadal gurun, Bu. Kadal Arab, tinggalnya dia di gurun, makannya biji-bijian, buah-buahan, di lubang-lubang gurun pasir bikin hidupnya. Warnanya kekuning-kuningan, bule kekuning-kuningan gitu. Halal itu, Bu. Ya soal ibu nggak doyan, bapak nggak doyan, nggak ada masalah toh. Tapi tidak boleh mengatakan ini haram. Ya kalau biawak kita haram itu lain di negeri kita. Makanya saya sebutin ciri-cirinya detail. Jangan biawak, ntar orang salah paham. Kata Ustadz halal, ini masalah ini. Lain jenisnya. Jadi dia itu hidup di gurun-gurun pasir. Jadi cara nangkapnya itu lubangnya itu dimasukin air. Dia nanti ini keluar sendiri dia. Tangkap, disembelih, seret, dimasak. Waktu itu di Madinah. Waktu itu disediain, udah dimasak, udah disediakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam baru mau makan, dikasih tahu sama sahabat, Rasul ini dhab. Langsung Rasul berhenti. Orang-orang pada makan, Rasul biarkan. Para sahabat makan, Rasul biarkan. Tapi Rasul nggak makan. Tanya Rasul, kenapa Anda nggak makan? Di kaum saya nggak biasa nih makan begini. Jelas? Itu sikap pribadi, boleh nggak? Boleh, saya nggak makan begini. Tapi kalau Anda mau makan apa? Halal, silahkan. Jelas? Contoh yang lagi rame viral sekarang, klepon, Bu. Kan lagi booming ya. Klepon ya. Halal. Makan. Adapun sebagian orang nggak suka, nggak doyan ya, silahkan. Tapi nggak perlu nuduh klepon itu haram. Nggak perlu juga menuduh klepon tidak islami. Ada-ada aja orang di masa sekarang. Apa itu makanan? Isinya cuma gula sama begituan doang. Itu kan zalim. Enggak halal. Apa itu tukang nasi goreng? Orang nasi udah matang pakai digoreng katanya. Nggak ada kerjaan aja. Zalim itu enggak. Anda nggak makan karena Anda yang bermasalah, silahkan. Dari sisi kesehatan. Jadi makanannya tetap halal. Ada orang misalnya, kan mitos loh, ada orang punya darah tinggi, lalu dia tidak makan daging kambingnya tetap halal enggak? Halal, dianya yang bermasalah. Jadi jangan pakai daging kambing yang diharamkan. Nasi goreng haram, enggak islami. Jual nasi goreng haram karena zalim. Banyaknya cuma minyak doang misalnya begitu. Loh,
Ini yang bermasalah bukan makanannya, makanannya tetap halal. Adapun sebagian orang punya penyakit tertentu, lalu dia tidak mengkonsumsinya, tidak lantas membuat makanan itu jadi haram. Duren, saya nggak makan duren, nggak mau saya. Kenapa? Darah tinggi. Oh, faktor dia sendiri. Tapi tidak boleh dia fatwakan duren jadi haram. Jelas. Ini agar supaya kita paham ya. Gitu. Jadi Anda punya sikap pribadi sendiri. Misalnya ada sebagian orang memilih hidup untuk apalah istilahnya, apa sekarang lagi vegetarian misalnya ya. Ya silahkan saja, tapi Anda tidak lantas kemudian mengatakan itu haram, ini enggak. Silahkan dia memilih cara hidup yang begitu. Dia pula yang akan bertanggung jawab atas cara hidupnya itu. Tapi kalau misalnya cara hidup yang dia pilih itu ternyata justru malah membahayakan kesehatannya, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Gitu. Jadi supaya jelas. Jadi sebab ada orang gara-gara terkena isu kayak begitu, bayangkan isu kayak begitu aja jadi viral, padahal isu yang sebenarnya nggak perlu ditanggapi kalau punya ilmu ya. Timbang klepon aja pakai diperdebatkan. Anda doyan dia makan nggak? Ya udah kan gitu. Itu orang jadi makan tuh jadi ragu, jadi bimbang. Waduh, saya jadi gelisah Ustaz gara-gara makan klepon, timbang gara-gara makan klepon pakai gelisah. Allah musta'an. Makanya ini timbangan seperti ini timbangan yang relatif memang. Makanya karena hati kita, pandangan kita ini relatif. Tadi pandangan kita terhadap sesuatu itu baik bisa berubah jadi buruk nggak? Bisa. Sebagaimana pandangan kita terhadap sesuatu itu buruk bisa berubah kita jadi baik nggak? Ya, itulah menunjukkan bahwa hati kita tidak bisa tetap pada satu keadaan. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sebagaimana ketahui telah beritahukan itu. Maka Nabi pun mohon kepada Allah agar supaya apa? Hatinya ditetapkan di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berubah-ubah. Sama pandangan kita terhadap satu masalah bisa berubah. Namanya hati berubah-ubah. Nah, maka tidak dibiarkan kita bersandar pada hati kita tanpa dibarengi dengan panduan yang jelas, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya kitab agar jadi panduan yang jelas buat hati kita. Kita yang suruh ngikutin itu, ngikutin Al-Qur'an, ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita yang suruh mengikuti itu, bukan dibalik ayat yang suruh ngikutin maunya kita. Ayat hadis Nabi yang suruh ngikutin maunya kita. Maka belajar tafsir, lihat penjelasannya para ulama tafsir, termasuk dari kalangan para sahabat tabi'in, agar supaya jangan sampai kita memahami ayat itu sesuka hati kita sendiri. Tuh. Karena ini dalilnya kadang bawanya ayat, tapi tafsirnya ini yang jadi rancu. Ya Anda nggak boleh dong memaksa orang, menyalahkan orang yang selain orang Islam, nggak boleh itu. Kan Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayatnya bener. Terus dia tafsiri rahmatan lil alamin itu maknanya yang tidak boleh menyatakan selain orang Islam kafir itu yang rahmatan lil alamin. Loh, ini kan tafsir yang ngaco ini. Apa aja tafsir yang seperti itu datang dari para ulama tafsir, dari para sahabat. Sedangkan di ayat yang lain Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun. Tuh lihat. Ya, kalau memang tidak kafir ya masuk Islam aja. Kan tidak kafir toh? Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara dan musyrik yang selain ahlul kitab, fi nari, di neraka jahannam. Lihat. Yang bilang begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tafsirannya harus dirubah jadi moderat katanya. Makanya fahami kata itu dengan definisinya. Kalau definisi moderat berarti bahwa orang Islam tidak boleh meyakini bahwa selain orang Islam itu kafir, ini bukan tafsir moderat. Ini tafsir yang menyimpang. Bukan tafsir moderat, walaupun dia bawakan ayat. Maka oleh karena itulah hati kita nggak bisa dijadikan pijakan hukum. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sudah jelaskan ya, itunya ya belum jelas dalilnya atau belum didapati dalilnya, dan
tidak didapati orang untuk dijadikan tempat bertanya. Sekaligus di dalamnya terdapat apa? Terdapat faedah apa? Pentingnya adanya orang yang berilmu di tengah manusia. Kita bisa bayangkan gimana kalau seandainya udah gak ada lagi orang yang berilmu, yang seperti Rasul sabdakan, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang diangkat jadi rujukan orang yang gak berilmu. Ketika ditanya, fatwanya ya sesuka-sukanya sendiri. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Gitu ya. Lah, nanti kalau pertanyaannya meningkat lagi, terus yang berilmu yang bagaimana? Nah, ini juga ini. Karena sekarang kan orang bisa jadi punya gelar akademik dan seterusnya, tapi belum tentu berilmu. Ya akhirnya ditanya, jadi bagaimana? Ya semua agama boleh sama, benar semuanya. Kita bisa bayangkan kalau hal kayak gini nggak ada yang counter, nggak ada yang jelaskan, nggak ada yang mengklarifikasi, nggak ada yang memberitahukan bahwa ini keliru, kan nanti jadi pemahaman orang begini semua. Nah terus buat apa Anda beragama kalau semuanya benar? Iya. Yang uniknya itu di agama lain tidak pernah bilang Islam benar. Saya belum pernah dengarnya. Ayo datangkan rekaman. Yang selain kaum muslimin, ini bukan berarti membuat jadi gaduh, enggak. Ini bicara akidah, bicara kalau interaksi bergaul ada aturannya lagi enggak? Ada. Islam ngatur lagi bergaul, enggak boleh zalimin dan seterusnya, ada. Jadi ini orang seringkali keliru dalam memahami. Sebagaimana contoh tadi, kita meyakini bahwa yang selain orang Islam, al-Yahud ataupun Nasara, kafir. Wajib meyakini itu? Wajib. Tapi apakah lantas kemudian serta-merta kita langsung kemudian berbuat zalim kepada mereka? Lantas serta-merta kita menumpahkan darah mereka? Enggak boleh, ada aturannya. Jelas ini. Jadi mereka punya satu anggapan gini, kalau kita mengkafirkan sama saja kita membolehkan berbuat zalim sama mereka, sama saja kita membolehkan menumpahkan darah mereka. Enggak otomatis. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini Yahudi kafir. Apa Rasul terus langsung berbuat semena-mena kepada orang Yahudi? Di sini kekeliruan, perhatikan. Makanya ini poin penting yang harus kita pahami. Fahami agama dari pondasi-pondasinya yang benar. Jadi naik ke atas tuh bagus, pondasinya keliru, naik ke atas rancu. Buktinya begini, ada orang ditanya, ada orang Nasara, dia dermawan, baik banget, manusiaannya sangat tinggi, rasa kemanusiaannya sangat dermawan, sodako, membantu, nggak peduli agamanya apa, dia bantu semuanya. Tanya, kalau dia mati dalam keadaan masih dalam keadaan agamanya yang dulu atau tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tempatnya? Neraka jawabannya. Tapi ada orang, ya pengajar di perguruan tinggi, dosen agama, ditanya, ya di surga dong katanya. Kan dia baik. Allah nggak adil kalau menempatkan dia di neraka. Astagfirullah. Nasallallahu alaihi. Yang begini bukan alim, bukan ilmu. Dalam timbangan syariat ya, bukan dalam timbangan akademik. Dalam timbangan syariat yang seperti ini bukan alim dalam timbangan syariat, bukan dalam timbangan akademik. Kalau timbangan akademik, doktor ya masuk. Ya, kita bukan berarti merendahkan orang seperti ini, enggak, bukan. Tapi dalam timbangan syariat dia bicaranya sudah keluar dari aturan syariat. Ya, bukan kita kemudian merendahkan dia dari sisi akademiknya, enggak. Dalam timbangan ilmu syar'i dia enggak. Yang seperti ini ya tidak bisa diminta fatwa. Cuman tadi untuk memilah dan memilih hari ini bukan sesuatu yang mudah. Itulah hanya ahli emas saja yang tahu memilih kadar emas. Sebagaimana orang yang tahu betul tentang berlian, ahli tentang berlian, dialah yang tahu menilai berlian itu. Bahkan dia mampu membedakan mana berlian yang asli dan yang palsu. Sebagaimana kita juga hari ini mesti belajar kita biar supaya bisa memilah dan memilih mana yang betul-betul ilmu, mana yang bukan ilmu. Jadi kalau yang bukan ilmu ya jangan dimasukkan, menu-menuhin memori.
bikin lola. Ya, coba ibu nih, HP-nya penuh memori, Pak. Punya HP ini penuh memorinya, macam-macam apa aja ada masuk. Lambat enggak? Lambat. Sama kita juga, jangan masukin apa aja ke kepala kita. Yang jelek didengerin, yang bagus didengerin, yang sampah dimasukin, virus masuk. Apa yang terjadi? Lola. Akhirnya nangkep yang baik, apa ya maksudnya? Lambat. Bersihkan. Bersih ini apa? Berdoa kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Terus berdoa, ya Allah tunjukkan yang benar itu adalah benar, yang batil adalah batil ya Allah. Terus tunjukkan pada kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu makanya doa itu nggak boleh berhenti itu. Makanya sholat terus baca Al-Fatihah wajib kan? Karena kita butuh itu, jangan sampai kita tersesat. Nauzubillah. Orang yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, lalu dia sungguh-sungguh berdoa juga, sungguh-sungguh menuntut ilmu juga, sungguh-sungguh mengamalkan ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepadanya. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ini terkait dengan hadis ke-27. Ada pertanyaan? Silakan, tafadhal. Itu silakan dari begitu untuk nanti polisi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis mengatakan setiap anak Adam pasti tidak akan terhindar dari berbuat zina. Zina mata melalui pandangan. Ya pasti di sini kan istilahnya terhindar takdir Allah ya. Kita ini hidup hanya menjalankan takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Nah, kalau kebetulan pada suatu waktu kita tersambung dengan takdir Allah yang buruk itu, bagaimana kita bisa terhindar dari murka Allah selain bertobat? Kedua, zaman sekarang kan hari-hari ya, setiap saat kita dipertontonkan pandangan mata dengan hal-hal yang haram. Dari pagi sampai sore kelihatan begitu. Kalau kebetulan kita ditakdirkan hidup di lingkungan yang banyak haramnya ini, jalan keluarnya bagaimana? Apa kita uzlah atau kita bertahan hidup dengan melawan nafsu kita? Karena katanya melawan nafsu kita itu termasuk jihad. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya. Ya, jadi Masya Allah ini pertanyaannya, bagaimana sabda Nabi SAW bahwa semua anak Adam itu tidak akan pernah terlepas dari bagian zina. Yang maksud bagian zina tadi mata, zinanya ngelihat gitu ya, tangan, zinanya menyentuh dan seterusnya. Bahwa itu menjelaskan bahwa kita mesti tidak bisa lepas dari salah satu itu. Nggak bisa lepas dari salah satu itu. Tapi tentu ini berbeda dengan zina yang besar, sebagaimana yang kita ketahui ya. Jadi tingkatannya tidak sama dengan zina yang besar, sebagaimana kita ketahui. Yaitu laki-laki dan perempuan berhubungan sebagaimana suami istri, tapi dia tidak dalam ikatan yang sah. Tidak dalam ikatan yang sah. Nah, kalau ditanya, kalau begitu kan itu takdir juga. Iya betul. Berpindah kepada takdir yang lain, iya. Maka kemudian Allah syariatkan untuk bertaubat. Makanya yang namanya taubat, istighfar itu adalah ibadah. Itu yang perlu kita ingat. Taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah adalah ibadah. Jadi jangan ada kesan ketika kita dikasih tahu sama orang, makanya kamu taubat. Emang saya bikin salah apa? Kan ada orang sering begitu ya. Kayaknya kamu taubat, istighfarlah kamu, mohon ampun kepada Allah. Emang saya bikin salah apa loh? Mau Anda bikin salah atau enggak, atau Anda sadar bikin salah atau tidak, yang namanya taubat dan istighfar itu adalah apa? Ibadah sepanjang hidup. Nah, ini mesti harus kita ingat, kita catat. Jadi jangan sampai ada orang ketika diingatkan untuk taubat,
agar mohon ampun kepada Allah, yang ada apa? Emang saya bikin salah apa tuh? Emang kita nggak pernah bikin salah, baik kita sadar atau nggak sadar. Jadi ya, mohon ampun kepada Allah. Nah, selain itu memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain agar dosa-dosa kita yang ini dihapuskan dan digantikan dengan kebaikan. Jadi bukan hanya dia mohon ampun kepada Allah, tapi dia juga memperbanyak apa? Ketaatan. Yang kedua, pertanyaan kedua, gimana kita tinggal di lingkungan yang hari ini banyak orang pada buka aurat dan seterusnya? Apa kita mesti hijrah, pindah? Kalau mungkin, kalau bisa, silahkan. Cari lingkungan yang mungkin masyarakatnya lebih mengerti tentang masalah menutup aurat dan seterusnya. Kalau mungkin, kalau bisa, fadhal, silahkan. Silahkan, hijrah, pindah. Kalau apa? Mungkin. Kalau enggak, ya dia berusaha menahan dirinya dan bersabar tadi untuk membatasi diri untuk tidak terlampau sering berinteraksi. Tidak terlampau sering apa? Berinteraksi dengan hal-hal yang tadi terbuka itu, peluangnya itu. Ini tadi memang zaman seperti sekarang itu sesuatu yang nyaris tidak bisa dihindari. Nggak usah di lingkungan, naik angkot juga udah nggak bisa, mau kemana kita? Naik angkot, depannya perempuan buka aurat, sebelahnya lagi, ya sudah. Jadi tadi kita mohon kepada Allah agar supaya kita diselamatkan dan diampuni dosa-dosa kita. Kalau mungkin memang dia pindah ke negeri atau ke tempat lain. Kalau tidak mungkin ya udah. Ya wallahu taala ala wa alam. Jadi kalau tidak mungkin tadi seperti yang sudah kita jelaskan, ya dia berusaha menahan dirinya dan dia bertaubat mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak amal salehnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap anak Adam, jadi hadis kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia banyak berbuat salah. Di khata' itu sighat mubalaghah ya. Fa'al, mengikuti wazan fa'al, yang artinya bukan setiap anak Adam berbuat salah, bukan hanya itu, banyak bikin salah. Di artinya nggak ada yang maksum tadi ya, nggak ada yang terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat kesalahan, yang banyak bertaubat juga. At-tawwabun tuh banyak bertaubat. Ya kayak tadi contohnya yang tadi ditanyakan pada pertanyaan pertama. Kita nih nggak bisa menghindar di angkot, naik angkot orang buka aurat. Ya, ke pasar, Allahu Akbar, buka aurat. Ibu-ibu ke pasar pakai legging. Nasallallahu alaihi afiyah. Ya kan berarti banyak salahnya kita nih. Nah, kita banyak salahnya ini gimana? Ya banyak taubatnya. Banyak bertaubat, banyak berbuat ketaatan, yang agar demikian, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari kesalahan tersebut, diampuni dosa kita. Wallahu a'lam. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustaz tentang dalam fatwa dengan takwa tadi. Fenomena sekarang terjadi tiap hari kita lihat pandangan bahwa di dalam sholat berjamaah itu terjadi dua pendapat, dua paham, dan satu rapat dan satu jarak. Iya. Jarak itu adalah fatwa dari MUI. Kemudian takwa itu tadi menganut sunnah Nabi, itu kurang lebih. Jadi menimbulkan suatu keraguan di tengah masyarakat, terutama jamaah yang tidak begitu ilmunya memadai, itu membingungkan. Kurang mudah menggunakan masyarakat. Jadi gimana usul kita sebenarnya yang terang? Terima kasih, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah katakan ya, takwa itu ya untuk pribadi individu. Fatwa itu untuk apa? Orang banyak.
Ya, saya sempat ada satu contoh misalnya, Syekh, tadi saya mau sebutkan itu lupa, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau salah satu ulama yang mengatakan bahwa bagi wanita menutup wajah itu hanya dianjurkan, tidak wajib. Tapi anak beliau perempuan pakai cadar semua. Ya, ya itu tadi ketika ditanya, Syekh gimana? Ya takwa beda dengan fatwa. Itu fatwa saya berdasarkan yang saya ketahui dari ilmu. Adapun takwa, anak perempuan saya pada mau pakai cadar, ya silahkan. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, sikap individu dengan fatwa, ya maka dalam hal seperti sekarang, pandemi seperti sekarang ini, ya bagi orang secara individu punya pandangan, tafadhal silahkan. Tapi dia tidak bisa terapkan itu dalam salat berjamaah, karena jamaah kan bicara tentang orang lain, bukan bicara tentang dirinya sendiri, toh. Atau misalnya begini, saya misalnya di masjid, dan masjid itu masjid yang memang saya katakanlah saya menjadi pembinanya di masjid itu. Misalnya, kemudian saya punya pandangan. Lalu pandangan saya di situ kan pandangan pribadi saya tuh, takwa misalnya, rapat. Ternyata misalnya pengurus masjid yang lain tidak setuju dengan pandangannya pembina, tetap diterapkan renggang-renggang. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau pembinanya ngerti, dia enggak marah karena itu urusan takwanya dia. Tapi untuk urusan fatwa ya untuk orang banyak. Nah, kalau bicara salat jamaah kan bukan orang banyak. Bukan sendiri kan? Tapi apa? Orang banyak, maslahat ammah, maslahat orang banyak, bukan masalah sendiri individu. Dan yang fatwakan renggang-renggang ini bukan hanya fatwa MUI, bahkan para ulama-ulama di luar negeri juga fatwanya begitu. Di Saudi Arabia, Hay'ah Kibar Ulama, para anggota ulama senior di Saudi, fatwanya juga begitu, renggang-renggang. Ulama-ulama besar. Apa mereka tidak mengetahui hadis tentang rapat? Tahu. Apa mereka katakan? Ya kalau dalam kondisi tidak pandemi, ya rapat. Tapi ketika pandemi, ya ternyata ada lagi yang begini, unik, bilangnya begini. Ternyata itu di masjid si fulan rapat-rapat selama ini nggak apa-apa. Kan itu kan kasus tertentu, kasuistik. Ingat, fatwa tidak terkait dengan satu kasus tertentu, tapi untuk orang banyak. Tapi nggak apa-apa di situ. Gitu. Terus ngapain di sana renggang? Ini orang masih tidak ngerti. Makanya di dalam bab fikih nanti tadi kita udah singgung, al-fatwa berbeda dengan takwa. Kalau Anda pribadi silahkan, tapi kan kalau sholat jamaah kan nggak bisa dia pribadi. Gitu toh? Iya. Dan nggak bisa kasus satu masjid lalu kemudian diberlakukan untuk masjid yang lain. Nggak bisa. Mungkin di masjid itu memang jamaahnya terbatas, artinya hanya orang kampung situ yang nggak ada dari luar datang, ya, nggak orang dari mana-mana datang, sehingga mau rapat-rapat terdeteksi semua warganya, si fulan, si alannya tahu misalnya. Kalau memang dia ngambil fatwa itu untuk kasus tertentu silahkan, takwa tadi, tapi nggak bisa digeneralisir di semua masjid harus ngikutin itu. Ditambah lagi sudah ada ketetapan dari ulil amr, dari pemimpin, dari pemerintah. Bisa difahami ya. Jadi yang namanya fatwa berlaku untuk orang banyak. Jadi ya udahlah, enggak usah berdebat lagi, enggak usah. Wah, ini enggak sesuai sunnah nih, renggang-renggang. Kalau lagi kondisi stabil, ya rapat, itu yang sesuai sunnah. Ini yang harus difahami. Kita sepakat dalam kondisi stabil, kita sepakat kan bahwa itu rapat, sepakat. Sekarang bagaimana kalau di kondisi pandemi? Wah, berbeda pandangan. Ingat, yang difatwakan itu yang terkait dengan urusan orang banyak, bukan terkait dengan individu perorangan satu persatu. Kalau kita memperhatikan urusan satu persatu, ya nanti tidak jadi fatwa itu. Jadi nanti fatwa ada yang bersifat untuk dia sendiri, ada yang nanti untuk orang banyak. Nah, ini fatwanya MUI atau fatwanya para ulama di negeri-negeri lain yang juga mengalami pandemi, itu berlaku untuk semua yang ada di negerinya. Kok tadi ada satu kasus, ada satu klaster, di dalamnya ada masjid yang sholat hanya penduduk klaster situ saja, yang bisa dideteksi keluar masuknya orang, mau rapat, ya silahkan, takwa. Tapi tidak lantas itu dipaksakan untuk di masjid-masjid yang lain. Lalu kemudian selanjutnya ini, apa penjelasan hadis tanyakan pada hati? Dengan hadis hati manusia ada di antara
Dua jari Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Tadi kita sudah singgung sebenarnya. Hati kita ini tidak stabil. Hati kita tidak apa? Nggak stabil. Ya tadi, kadang begini, kadang begitu. Kadang seneng, kadang kesel gitu ya. Kadang marah, itu nggak stabil. Maka hati itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam masalah penetapan hukum syariat. Tidak. Maka tadi kita sudah katakan, hadis, tanyakan pada hatimu pertama. Orangnya orang yang baik, taat, lagi saleh, mengerti urusan-urusan agama. Kedua, masalah yang ditanyakan kepada hati bukan masalah yang telah jelas halal dan haramnya, tapi masalah yang masih samar-samar, syubhat. Ketiga, dia tidak mendapati orang yang berilmu yang dijadikan tempat untuk bertanya. Jadi istafti qalbak, tiga tadi syaratnya. Kalau dia orang baik tapi masalahnya sudah jelas halal haramnya, nggak perlu ditanya lagi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau ada dia dapati orang yang dia orang bertakwa, tapi ada yang lebih berilmu, yang lebih mengerti tentang dia dalam hal itu dan dia bisa datangi, ya dia nggak boleh tanya pada hatinya, dia harus datangi, nuntut ilmu, belajar, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takwa kurang, ibadah males, nuntut ilmu enggak. Ada orang berilmu enggak mau datang, enggak mau nanya. Kok hidup saya begini terus? Ini enggak bisa ditanya sama hatinya. Ada orang nanya sama dirinya sendiri, baru habis itu cerita sama orang. Anda jangan tanya diri sendiri pada hati, kalau begitu enggak tahu. Tanya sama yang mengerti. Ya makanya kalau ditanya hadis ini dengan hadis ini bagaimana? Yang mengatakan bahwa tanya sama hatimu, hati diantara dua jari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembicaraan tentang jari. Sekali lagi, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti kemudian kalau disebutkan dua jari Allah berarti sama dengan makhluk. Maka setiap bayangan yang ada dalam benak pikiran kita itu harus dihilangkan. Karena yang rusak itu memang pikiran kitanya. Ya, yang sekarang begini pertanyaan, yang rumit itu hadisnya apa pikiran kita? Nggak ada yang namanya ayat hadis rumit kontradiksi, nggak ada. Yang ada pikiran kita yang rumit, yang sulit. Jari, waduh, kalau jari nanti kukunya kayak apa tuh? Yang begitu hadis apa pikiran? Pikiran. Maka jangan biarkan kita dihembuskan pikiran kita dengan pengaruh dari syaitan. Tutup udah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, selesai udah. Yang mengetahui tentang Allah hakikatnya hanya Allah, udah. Kita cuman memaknai yang dalam hadis sesuai dengan bahasa Arab, selesai, habis. Sampai di situ saja. Ini rumusnya. Jadi jangan sampai kemudian wah ini orang berarti menganggap Allah punya fisik seperti manusia, ada jarinya. Siapa yang bilang begitu? Enggak, kita enggak bilang begitu. Ya. Yang mengesankan gitu apa? Pikiran kita sendiri kan? Pikiran kita sendiri. Jadi itulah makanya pikiran kita, hati kita tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apalagi hati yang goncang, hati yang sakit, apalagi hati yang mati, makin gak bisa. Hati yang hidup saja tetap kalau dalam urusan syar'i harus kembali. Makanya kita suruh kembali terus, kembali. Karena kita ini tidak masuk. Sekali lagi ya, kita ini nggak terjaga di kekeliruan kesalahan. Balik gimana nih ayatnya pemahamannya? Para sahabat memahaminya gimana? Para tabi'in memahaminya gimana? Rasul bagaimana prakteknya? Selalu seperti itu. Dan ini tanda bahwa kita ini hamba, lemah. Dan itu harus diakui. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segera mengangkat wabah yang terjadi di negeri kita pun negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya. Karena tentunya dengan diangkatnya wabah, kita jadi bisa lebih beraktivitas lagi ya, bisa beribadah, bisa nuntut ilmu lagi dengan baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.